Napaktilas 2019. Perwakilan Batak Center di Amerika Serikat USC berdiri pada 2 Juli tahun 2019 di Colorado sebagai Sekretariat Batak Center Perwakilan USC. Marwah Siahaan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Batak Center melantik kepengurusan Batak Center Perwakilan USC. Batak Center diundang menghadiri ritual sepanglima dari luas umat pamaling kepercayaan suku di komunitas Batak. Acara tersebut berlangsung pada 12 hingga 14 Juli tahun 2019 di B. Pasukit, Kutahalasan, Siaogang, Kecamatan Lumajulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Batak Center dan LABB Lokus Adat Budaya Batak turut hadir dalam acara ritual Sipahalima sebagai bentuk partisipasi. Hari ulang tahun pertama Batak Center pada 18 Agustus tahun 2019 di Jakarta, rumah kediaman Kota Sinaga sebagai Wakil Ketua DPD Batak Center. Batak Center menyelenggarakan Ulos-Fest 2019 di Museum Nasional, Jakarta Pusat dari tanggal 12 hingga 17 November tahun 2019. Sintau M. Tabubolon, Ketum DPD Batak Center, dan Jerry R. Sirait, Sekjen DPD Batak Center berfoto dengan Bapak Susatyo, Ketua MPR RI pada pembukaan acara Ulos-Fest 2019 di Jakarta. Napaktilas 2020. Selama masa pandemi COVID-19, Batak Center mengumpulkan donasi untuk meringankan beban yang dialami saudara kita terdampak COVID-19. Gerakan Batak Bersatu Melawan COVID-19 dikoordinir oleh Konsep Pasar Ibu Ketua, Marwah Siahaan Wakil Ketua, Madi Sinaga Wakil Ketua, Benjamin Sinaga Sekretaris, dan Pulau Siregar Bendahara, Mr. Inspirator Tonggur Siahaan, Edi Silaban, Irma Simanjuntak Publikasi, dan lain-lain. Batak Center menyelenggarakan webinar Seri 1 untuk pertama kali pada Sabtu 20 Juli tahun 2020. Karena situasi pandemi COVID-19, maka kegiatan Batak Center lebih banyak dilakukan secara online dalam jaringan. Batak Center menyelenggarakan webinar Seri 2 pada Jumat 10 Juli tahun 2020. Batak Center menyelenggarakan webinar Seri 3 pada Sabtu 25 Juli tahun 2020. Karena pandemi COVID-19, Batak Center tidak mengadakan perayaan HUT kedua secara onsite, cukup berdoa di rumah. Webinar bersama dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia pada Kamis 27 Agustus tahun 2020. Penyelenggara LABB, FPDI, YPTT, dan Batak Center. Batak Center menyelenggarakan webinar Seri 4 pada Sabtu 29 Agustus tahun 2020. Batak Center turut mendukung acara webinar nasional mengangkat topik UNOS sebagai kearifan budaya Batak menuju warisan dunia. Webinar ini dalam rangka memperingati Hari UNOS 2020 pada Sabtu 17 Oktober tahun 2020. Mantonan Laposun Batak Center membahas tentang gagasan Batak Center pasca pilkada dan pandemi COVID-19 di Unpasogit, Jakarta, Selasa 10 November tahun 2020. Batak Center telah kehilangan salah satu pendirinya, yaitu Robert Marbun, pencipta lagu Batak. Almarhum meninggal dunia di Jakarta pada Minggu 15 November tahun 2020. Rapat terbatas Batak Center di masa new normal setelah ada sedikit kelonggaran bertatap muka secara terbatas. Acara rapat berlangsung pada Selasa 29 Desember tahun 2020 di Cikini, Jakarta. Napaktilas 2021. Batak Center menyelenggarakan webinar Seri 5 pada Kamis 21 Januari tahun 2021 dalam rangka memberi masukan untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas. Batak Center menyelenggarakan lomba lagu Batak terpopuler versi Batak Center. Kegiatan ini untuk mengetahui lagu Batak apa yang populer disenangi masyarakat, khususnya orang Batak. Lomba lagu Batak terpopuler versi Batak Center melombakan 99 lagu Batak dari Puakaro, Papak, Simalungun, dan Toba. Ada sebanyak 34 pencipta lagu. Penganugerahan pemenang lomba lagu Batak terpopuler versi Batak Center di Jakarta pada 10 November tahun 2021. Batak Center merencanakan membuat buku para tokoh Batak. Bangarna Sianipar ditunjuk menjadi ketua tim buku. Tim buku melakukan pertemuan membahas rencana tersebut pada Minggu 21 Maret tahun 2021 di Sekretariat Batak Center, Jakarta Pusat. Napaktilas 2022.
Batak Center menyerahkan presentasi dan naskah untuk pengusulan ULOS sebagai warisan dunia tak benda yang diakui UNESCO. Penyerahan tersebut melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi RI di Jakarta pada 14 Maret tahun 2022. Batak Center kehilangan salah satu pendirinya, Ing Sembiring, meninggal dunia di Jakarta pada 21 Januari tahun 2022. Batak Center mengapresiasi 3 remaja Batak dari SMP 1 Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Sumut, atas prestasi mereka meraih emas Youth International Science Fair, Jumat 25 Maret tahun 2022. Batak Center menyelenggarakan webinar seri 6 pada Senin 25 April tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-2022. Batak Center mengapresiasi kepada siswa-siswi SMP 1 Lumbajulu, Minggu 10 Juli tahun 2022 di Lounge Hotel Besar, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Selamat jalan dalam kabayan kepada Amang Bonar Simangunsong, salah satu pendiri dan ketua Dewan Pembina Batak Center. Beliau meninggal di Jakarta pada 25 Juli tahun 2022. Batak Center mendapat kehormatan menyelenggarakan Prakongres 1 Kebudayaan Batak Toba di Jakarta pada 26 hingga 27 September tahun 2022. Berikut acara rapat panitia dengan BPODT yang turut mendukung Prakongres 1 tersebut. Rapat di Sekretariat Batak Center, Jakarta, Selasa 7 Juli tahun 2022. Perayaan ulang tahun keempat Batak Center, Jakarta, Kamis 18 Agustus tahun 2022. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Batak Center dan MIMI 20W20 untuk kerjasama sosialisasi kegiatan perempuan pedesaan di kawasan Danau Toba. Batak Center bersama dengan Panitia Kongresi Kebudayaan Batak Toba menyelenggarakan Bulan Kebudayaan Batak Toba dan Prakongres Kebudayaan Batak Toba di Jakarta pada 26 hingga 27 September tahun 2022 baik secara onsite maupun online. Bulan Kebudayaan Batak Toba dan Prakongres Kebudayaan Batak Toba sesi 1. Kebudayaan Batak dalam Pusaran Peradaban Global. Bulan Kebudayaan Batak Toba dan Prakongres Kebudayaan Batak Toba sesi 2. Draft Pedoman Tata Bahasa Batak Toba. Bulan Kebudayaan Batak Toba dan Prakongres Kebudayaan Batak Toba sesi 3. Paradigma Baru Tata Kelola Adat Batak 3E. Bulan Kebudayaan Batak Toba dan Prakongres Kebudayaan Batak Toba sesi 4. Ekonomi Inklusif dan Perempuan Pedesaan. Acara Bulan Kebudayaan Batak Toba dan Prakongres Kebudayaan Batak Toba di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Jakarta Pusat, 26 hingga 27 September tahun 2022. Webinar sosialisasi Kongres 1 Kebudayaan Batak Toba kepada diaspora Batak dunia pada Sabtu 8 Oktober tahun 2022. Ketua Umum BPM Batak Center Sintong M. Tambubolon menyampaikan sambutan pada Kongres 1 Kebudayaan Batak Toba di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis 20 Oktober tahun 2022. Batak Center menganugerahkan gelar Pendikuri Turi-Turian di Batak Toba kepada Saud Poltak Tahunan di Jakarta pada Kamis 20 Oktober tahun 2022. Jalan santai pakai ulos dalam rangka Hari Ulos di Car Free Day, Jakarta Pusat, Minggu 1 Oktober tahun 2022. Batak Center mendukung beasiswa bagi para mahasiswa Prodi Sastra Batak Kusu yang berprestasi hingga lulus, Balige, Sumatera Utara, 23 Oktober tahun 2022. Semoga setelah lulus tetap berkarya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Batak. Batak Center memberikan seperangkat alat musik tradisional Batak dari Prosus Inten yang diserahkan Tigor Tambubolon bersama Batak Center kepada Prodi Sastra Batak Kusu, Balige, Sumatera Utara, 23 Oktober tahun 2022. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah DPW Batak Center Sumatera Utara berlangsung pada November tahun 2022 di Medan, Sumatera Utara. Webinar Legasi dan Keteladanan Para Pahlawan dalam konteks masa kini pada Selasa 29 November tahun 2022. Di sisi lain, peringatan Hari Pahlawan pada webinar tersebut dilaksanakan di Sekretariat Batak Center, Jakarta Pusat. Napak Tilas 2023. Batak Center menerima kunjungan Bupati Toba Poltak Sitorus di Sekretariat Batak Center pada 11 Januari tahun 2023. Batak Center turut mempublikasikan acara F1 Powerboat di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 24 hingga 26 Februari tahun 2023. Batak Center menyelenggarakan diskusi serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Jakarta Timur, 1 Maret tahun 2023. Salah satu pendiri Batak Center, Disi Maria Lumban Raja, telah meninggal dunia di Jakarta pada 1 April tahun 2023.
Batak Center menyelenggarakan FGD dalam rangka Hardiknas dan Hardiknas 2023 di Sekretariat Batak Center, Jakarta pada 5 Mei tahun 2023. Para peserta FGD tersebut menyanyikan Indonesia Raya sebelum acara mulai. Batak Center menyelenggarakan dialog kebangsaan di Sekretariat Batak Center, Jakarta pada 26 Mei tahun 2023. Batak Center menyelenggarakan dialog kebangsaan di Sekretariat Batak Center, Jakarta pada 26 Mei tahun 2023. Batak Center menyelenggarakan diskusi publik dalam rangka Hari Anak Nasional di Sekretariat Batak Center, Jakarta pada 24 Juli tahun 2023. Opini tentang patologi sosial kekerasan seksual pada anak. Batak Center menyelenggarakan ulang tahun kelima Batak Center, Jakarta. Ketua DPRD Kabupaten Toba Effendi Sintong Pananyan Napitupulu mengunjungi Sekretariat Batak Center, Jakarta, September tahun 2023. Napaktilas 2024. Carlos Bonar Sirait mengunjungi Sekretariat Batak Center, Jakarta, 27 Maret tahun 2024. Ia berbagi gagasan untuk mengembangkan pariwisata di Danau Toba. Dewan Pengurus Nasional BPN Batak Center membentuk dan melantik Dewan Pengurus Daerah DPD Batak Center Kabupaten Toba. Mewakili BPN Batak Center, Insinyur Sinton M. Tambubolon telah melantik DPD Batak Center Kabupaten Toba pada Minggu, 9 Juni 2024 di Pendopo, Bupati Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pada para pengurus yang terpilih dan kami ucapkan selamat bertugas untuk melaksanakan dan mengemban tugas yang ditugaskan di tempat saudara bekerja sama dengan Pak Bupati dan tokoh-tokoh daerah ini, juga dengan seluruh masyarakat di Toba, dan kita percaya Batak Center akan menjadi saluran besar untuk Toba ini. Sekian dan terima kasih. Orang 2222. Dewan Pengurus Nasional BPN Batak Center dan Dewan Pengurus Daerah DPD Batak Center Kabupaten Toba mengunjungi SPT HKBP Pemakan Siantar. Kunjungan ini untuk menandatangani MOU dan MOA antara Batak Center dan SPT HKBP Pemakan Siantar pada Selasa 11 Juli 2024 di Pemakan Siantar. Dokumen MOU telah ditandatangani oleh pihak Batak Center, yaitu Ketua Umum Insinyur Sinton M. Tambubolon dan Sekretaris Jenderal Dr. Andus Jerry Asirait. Sementara dari pihak SPT HKBP Pemakan Siantar oleh Koordinator Dr. Soekarno Ligong. Selanjutnya, penandatangan MOA dari pihak Batak Center oleh Wakil Sekjen Freddy M. Pandiangan SKMAB dan dari pihak SPT HKBP Pemakan Siantar oleh Kepala Pusat Angkatan Pendeta Dr. Ruman Sinaga. Cara ditutup dengan dokumentasi foto bersama. Batak Center dan Radio Republik Indonesia (RRI) menandatangani Memorandum of Understanding di kantor RRI Jakarta pada Jumat 28 Juni 2024. Kerjasama ini untuk mempublikasikan beragam kebudayaan Batak melalui siaran radio, sehingga masyarakat Indonesia dimanapun berada dapat mendengarkan siaran radio tersebut. Batak Center bersama beberapa organisasi masyarakat dan keagamaan menyelenggarakan kegiatan kampanye stop kekerasan pada anak dalam rangka Hari Anak Nasional pada 19 hingga 23 Juli tahun 2024 di kawasan Danau Toba. Batak Center menerima kunjungan pembuat film Sisingamangaraja 12 Jakarta, 22 Juli tahun 2024. Batak Center dan RRI menandatangani MOU sebagai tindak lanjut MOU Jakarta, 23 Juli tahun 2024. Batak Center menerima kunjungan tim dari STTHK BP Siantar, Jakarta, 23 Juli tahun 2024. Batak Center menyelenggarakan webinar dan HUT ke-6 onsite dan online, Jakarta, 20 Agustus tahun 2024. Batak Center mendukung program pendidikan yang digagas oleh KUSU Jakarta, YPTT, dan Prosus Sinten Bandung, Jakarta, 18 Oktober tahun 2024. Batak Center mengajak gereja-gereja di Sumatera Utara fokus atasi patologi sosial di kawasan Danau Toba, Jakarta, 14 November tahun 2024. Terima kasih, Mauliate, thanks for watching this video. Salam Batak dan salam Pancasila.